Sebuah pertanyaan dari Mas siapa ini tadi? Intinya adalah kamera apa yang cukup lah mungkin ya, cukup bisa dipergunakan untuk berkarya di dunia microstock, membuat foto, membuat footage dan lain sebagainya untuk yang budget-budget mepet. So hari ini saya akan kasih beberapa referensi. 3 kamera entry level, 3 kamera jadul tapi maknyus, termasuk lensa yang bisa teman-teman beli ketika teman-teman ada rezeki dan dipergunakan untuk berkarya di dunia microstock dalam jangka waktu mungkin 3-5 tahun ke depan. So stay tune guys. Halo teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Jadi terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sekali sudah mendukung channel ini. Sampai hari ini saya sudah 33.000 subscriber. Nice. Alhamdulillah. Oke guys. Jadi saya tahu apa yang teman-teman butuhkan. Teman-teman mungkin saat ini berkarya dengan menggunakan handphone, yang mana saya juga baru saja membuat footage juga dengan menggunakan handphone untuk alasan kepraktisan. Tapi mungkin teman-teman kepengen sesuatu hal yang thriller, teman-teman kepengen lihat pakai alat seperti yang saya pakai ya. Saya kan pakai kamera mirrorless ya. Walaupun saya sudah berkali-kali bilang bahwa mirrorless saya Canon EOS M10 ini adalah kamera lama zaman dulu, cuman lebih dari cukup untuk membuat saya bisa mendapatkan passive income celing setiap hari dari dunia microstock. Jadi di video kali ini saya akan share sebatas yang saya tahu dan mudah-mudahan ini menjawab kebutuhan teman-teman semua tentang kamera murah, kamera yang bahasa halusnya adalah affordable atau mungkin cukup pas untuk berkarya di dunia microstock buat kita semua yang masih baru. Kamera pertama yang saya rekomendasikan tentu saja kamera saya sendiri, yaitu adalah keluarga dari Canon EOS M. Cuman karena Canon EOS M saya yang keluaran 2012 sudah dicuri orang, udah balik modal, tenang. Bahkan balik modalnya saya bisa klaim balik modal dari dunia microstock, udah tuh, udahlah, gampang lah itu. Karena sekarang harganya itu cuman sekitar 1,5 juta kamera yang Canon EOS M itu. Cuman akhirnya saya membeli body only. Nah ini karena saya udah punya lensa ya, jadi saya membelinya body only. Cuman nanti di video kali ini tuh saya akan sharingin kepada teman-teman semua untuk membeli kamera yang sudah sama lensanya. Jadi teman-teman yang bukan fotografer kan pasti butuh lensa ya. Jadi yang pertama adalah Canon EOS M10. Ini adalah kamera keluaran 2015. Jadi di 2023 ini umurnya sudah 8 tahun. Tapi believe it or not, kamera ini masih sangat maknyus. Jadi kalau teman-teman lihat kamera saya itu sampai di bagian LCD-nya ada garis-garisnya. Jadi LCD-nya sudah semi rusak. Kemudian speakernya juga sudah sember. Cuman sekali lagi di dunia microstock itu yang dibutuhkan adalah satu, file fotonya. Yang kedua adalah file footage-nya. Sehingga LCD baret, speakernya sember itu tidak menjadi masalah. Nah, kalau saya cek dari spesifikasi foto untuk kebutuhan microstock itu kan minimal cuman 4 megapiksel, di mana Canon EOS M10 itu megapikselnya adalah 18. Wow, amazing guys. Udah begitu, kalau kita cek ke bagian videonya ya, ini HD. Jadi HD, di mana yang namanya microstock ya, Shutterstock itu HD juga bisa dijual dan not bad lah, bisa $6, bisa $1, bisa $3, jadi not bad lah. Jadi saya pikir teman-teman sudah bisa pakai HD, sudah lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Dan kalau saya cek harganya adalah berkisar 2,5 sampai sekitaran 3,5 tergantung kondisi. 2,5 sampai 3,5 juta, saya pikir satu angka yang bagus. Dan oke guys, dan kalau teman-teman lihat foto di Bromo ini,
kemudian teman-teman lihat foto di Surabaya, dan di Bali. Ini adalah karya-karya dari Canon EOS M10. Gak usah buru-buru untuk langsung memutuskan membeli, karena saya akan kasih teman-teman ke kamera kedua. Ini adalah kamera jadul juga. Saya akan kasih ke teman-teman adalah tampilan-tampilan kamera jadul yang masih Yang kedua adalah Fujifilm X-A10. Kalau saya pikir-pikir sih sebenarnya saya mungkin X-A10 lebih menarik ya, karena sama-sama keluaran 2015, sudah berumur 8 tahun, cuman harganya ternyata berkisar antara 1,9 sampai 2,6, 2,7. Yang spesifikasinya coba kita cek ya. Spesifikasinya megapikselnya adalah 16, jelas, case close, Shutterstock cuma butuh 4 megapiksel. Kemudian kita cek videonya HD. Lagi-lagi adalah HD, high definition, 30 frame per second, 60 frame, 60 frame per second guys, ini bisa hampir kayak slow mo mungkin ya. Kemudian ya 1920 1080 ini jelas HD. Kemudian built-in Wi-Fi sama kayak Canon EOS M10. Jadi ya dengan harga 1,9 sampai 2,6, 2,7 sudah termasuk lensanya adalah, ini kurang lebih lensanya bersama ya. Jadi kayak Canon EOS M10 itu mungkin berkisar kayak 1545, 1555 kurang lebih, lensa yang sapu jagat tapi skalanya masih wide. Dan Fujifilm guys, fiturnya luar biasa sekali. Kamera ketiga ini sistemnya berbeda. Cuman keluaran 2010, jadi sampai hari ini adalah umurnya 13 tahun. Apakah kamera jadul? Yes, kamera jadul, bahkan sistemnya belum mirrorless, ini masih DSLR atau Digital Single Lens Reflex. Jadi kamera-kamera yang saya pakai dulu ketika saya prewedding 2012, 2011, itu saya pakai DSLR. Tapi ternyata Canon, ini lawannya Canon, Nikon D3100 keluaran 2010 ini sudah cukup mumpuni dan menemani saya ketika saya mengawali dunia microstock. Saya memotret gaun pernikahan kebaya dengan manik-manik dan terjual senilai $8.88. Amazing guys. Kita coba cek-cek sebentar speknya. ISO-nya 100 sampai 3200, bahkan nggak sampai 6400, teknologi jadul guys. Kemudian megapikselnya kalau tadi Canon EOS M10 dan Fujifilm X-A10 menghasilkan 16 megapiksel, yang di sini cuma 14,2 megapiksel. Tapi ya namanya syaratnya aja cuma 4 megapiksel dikasih 14,2, saya pikir wow. Bahkan saya masih motret wedding di Jakarta pakai D3100 dan amazing. Saya bangga sekali dengan kamera ini. Autofokusnya cepat sekali, DSLR kelas entry level yang hasilnya luar biasa. Harganya kita coba cek. Nikon D3100. Wow. 1,3 sampai 1,6 juta guys, sudah termasuk lensa standar silap 1545, 1555 kurang lebih, itu bagus banget. Cuman ya itu tadi, bahkan kalau misalnya ada yang BU mungkin di harga 1 juta kayaknya ada yang jual nih, karena starting price-nya 1,3 sampai 1,6, 1,7. Nanti saya akan kasih link pembelinya di bawah, teman-teman bisa beli link lewat link Shopee di bawah. Kalau yang membeli lewat link Shopee di bawah, saya ucapkan terima kasih banyak, karena saya adalah Shopee affiliate, sehingga saya mendapatkan presentase sangat kecil tanpa teman-teman harus menambah atau mengurangi membayarnya. Si Shopee ngasih saya small percentage untuk apresiasi kepada saya, karena saya Shopee affiliate, mereferensikan kepada teman-teman semua. Cuman keputusan akhirnya teman-teman mau beli di link di bawah, mau di luar, bebas. Sekali lagi saya ucapin terima kasih kalau teman-teman beli lewat link di bawah. Sekarang saya kembali mengingatkan kepada teman-teman semua, ada beberapa syarat, beberapa saran dari saya ketika teman-teman akan membeli kamera pertama kalinya. Perlu teman-teman ingat bahwa ada sebagian dari teman-teman yang bukan fotografer, sehingga teman-teman akan membeli barang-barang ini menjadi barang-barang hobi.
di mana yang namanya hobi itu kalau berdasarkan tingkatan kebutuhan itu pasti masuknya adalah tersier. Jadi primer, sekunder, tersier ini adalah barang-barang kemewahan. Maka dari itu saya sarankan kepada teman-teman yang pertama harus sesuai dengan kebutuhan. Butuhnya entry level, ya tidak perlu harus membeli Canon EOS R, Canon EOS RP, dan lain sebagainya. Jadi kamera-kamera entry level seperti yang tadi saya sebutkan, Canon EOS M10 itu sudah lebih dari cukup. Persyaratan kedua adalah sesuai dengan kemampuan. Ingat sekali lagi tadi saya sudah bilang bahwa ini adalah kebutuhan tersier, jadi primer, sekunder, tersier. Ini adalah benda-benda kemewahan karena masuknya adalah ranah hobi. Maka saya menyarankan sekali teman-teman untuk membelinya dengan cara cash keras. Saya kebetulan kena BI checking, orang yang kena BI checking itu tidak bisa kredit sama sekali. Cuman saya tetap menyarankan kepada teman-teman karena ini adalah barang tersier, sekali lagi barang tersier, barang kemewahan, barang hobi, maka pastikan teman-teman membelinya dengan cash keras, tidak mengganggu uang belanja, tidak mengganggu uang istri, sekolah anak, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, tadi sudah sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan. Yang ketiga sebenarnya ada di nomor 2 tadi, cash kerasnya. Jadi sesuai kemampuan iya nomor 2 ya. Yang ketiga saya anggap aja cash kerasnya karena itu tadi. Yang namanya membeli barang hobi, kalau saya suatu ketika saya beli Harley Davidson Fatboy Low, saya nggak akan beli ini saya secara kredit karena pasti akan mengganggu dan nggak sopan aja sama diri saya sih, karena barang hobi belinya malah kredit. Sekarang kesimpulan terakhir, tentu saya kembalikan kepada teman-teman semua. Kenapa saya pilih Canon EOS M10? Karena saya ini orangnya konvensional, jadi saya tidak begitu suka dengan hal-hal yang bersifat terlalu overspec, di mana bagi saya pribadi Fujifilm itu overspec. Walaupun untuk entry levelnya dia sangat canggih. Tapi kalau teman-teman suka dengan fitur-fitur, teman-teman suka dengan picture style atau sebuah filter-filter, maka Fuji adalah yang terbaik. Menurut saya, Nikon dan Canon tentu memakai teknologi yang saya tidak bisa bilang teknologi lama, tapi Nikon dan Canon akan memakai teknologi yang mudah dipahami. Sangat mudah. Teman-teman buka Nikon, teman-teman buka Canon, itu dibuka itu orang awam tuh oke, langsung dapat. Kurang lebih begitu. Mungkin karena saya juga orangnya, saya nggak begitu suka macam-macam ya. Jadi kalau saya motret, prinsip dasarnya adalah segitiga exposure, ada ISO, ada exposure, ada diafragma, semuanya selesai, saya bikin sebuah gambar, kemudian saya jual gambar cilok, kemudian ada gambar leaflet, ada juga gambar kopi. Saya jual sederhana, jadi saya nggak terlalu banyak terlalu ingin spek yang tinggi, karena sebenarnya saya selalu menekankan kepada diri saya sendiri bahwa saat ini bagi saya sendiri ya, yang namanya microstock atau shutterstock ini adalah sebuah fotografi game, di mana ini adalah side income saya, di mana penghasilan terbesar saya masih dari memotret cekrek ini. Cuman saya berharap bahwa setiap file yang saya hasilkan ini akan menjadi sebuah income masa depan saya. Maka bagi saya, Canon EOS M10, Fujifilm X-A10, sampai bahkan Nikon D3100 yang keluaran atau kelahiran 2010 itu sudah lebih dari cukup untuk saya, untuk teman-teman semua mencoba menjalani kehidupan sebagai pemburu dolar di dunia shutterstock. Dan keputusan akhirnya ada di teman-teman semua. Ingat tadi pesan saya? Sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan, dan cash keras. Jadi teman-teman yang kepengen belajar tentang dunia microstock, teman-teman bisa tonton terus channel YouTube saya, subscribe, nyalain loncengnya, karena saya akan upload setiap jam 5 pagi. Kadang-kadang ada bolong-bolong, mungkin saya lagi motret. Dan ada 2 ebook saya di sini di bawah, teman-teman bisa download jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock. Saya sedang membuat juga sebuah online class di mana teman-teman bisa melihat saya ngomong begini secara privat dan tidak akan saya publish di YouTube. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman sudah selalu support sampai ke 33.000 subscriber hari ini. Jadi matur nuwun. Kita ketemu lagi di video berikutnya besok pagi jam 5.